Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arsita Muhammad. Saya dari kelas C dengan NIM 2214230085. Saya membuat video ini dengan tujuan untuk memenuhi persyaratan tugas ujian akhir semester, yaitu mata kuliah HAM dan Demokrasi, dengan dosen pengampuh yaitu Pak Saleh Al-Hamid. Pada bab 1, membahas tentang diskursus negara HAM dan demokrasi. Bab ini membahas dasar pemikiran mengenai hubungan antara hak asasi manusia, HAM, dan demokrasi. Negara dijelaskan sebagai organisasi yang memiliki kekuasaan untuk mengatur masyarakat demi mencapai ketertiban dan kesejahteraan. Dalam pelaksanaannya, negara tidak boleh menggunakan kekuasaan secara sewenang-wenang, sehingga diperlukan perlindungan HAM dan sistem demokrasi. Demokrasi dipahami sebagai sistem pemerintahan yang memberikan ruang kepada rakyat untuk ikut menentukan kebijakan negara. Bab ini juga menekankan bahwa negara, HAM, dan demokrasi merupakan 3 unsur yang saling berkaitan. Negara yang demokratis harus menghormati HAM, sedangkan perlindungan HAM hanya dapat berjalan dengan baik apabila didukung oleh sistem demokrasi yang sehat. Bab selanjutnya adalah bab 2, yaitu hak asasi manusia. Dalam bab ini menjelaskan pengertian HAM sebagai hak dasar yang melekat pada setiap manusia sejak lahir dan tidak dapat dicabut oleh siapapun. Pembahasan ini meliputi sejarah perkembangan HAM mulai dari dunia internasional hingga penerapannya di Indonesia. Selain itu dijelaskan pula macam-macam HAM, seperti hak hidup, hak berpendapat, hak memperoleh pendidikan, hak beragama, dan hak mendapatkan perlakuan yang adil di depan hukum. Dalam bab ini juga membahas tentang berbagai pelanggaran HAM yang pernah terjadi, serta pentingnya perlindungan hukum terhadap hak-hak warga negara. Negara memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM agar terciptanya kehidupan masyarakat yang adil dan manusiawi. Selanjutnya bab 3, yaitu refleksi HAM dalam demokrasi. Dalam bab ini membahas bagaimana HAM diterapkan dalam kehidupan demokrasi. Demokrasi tidak hanya berkaitan dengan pemilihan umum, tetapi juga menyangkut penghormatan terhadap kebebasan dan hak masyarakat. Dalam sistem demokrasi, setiap warga negara memiliki hak untuk menyampaikan pendapat, berorganisasi, dan berpartisipasi dalam pemerintahan. Bab ini juga menjelaskan bahwa demokrasi tanpa perlindungan HAM dapat menimbulkan ketidakadilan dan penyalahgunaan kekuasaan. Oleh karena itu, diperlukan penegakan hukum, kebebasan pers, dan partisipasi masyarakat agar demokrasi dapat terus berjalan secara sehat. Selain itu, dibahas pula tantangan demokrasi di Indonesia, seperti konflik kepentingan politik, ketimpangan sosial, dan rendahnya kesadaran hukum di masyarakat. Baik, selanjutnya ada bab 4 atau bab terakhir, yaitu Indonesia sebagai model negara demokrasi. Bab terakhir ini membahas perkembangan demokrasi di Indonesia, serta upaya negara dalam menerapkan nilai-nilai demokrasi dan HAM. Indonesia digambarkan sebagai negara demokrasi yang berdasarkan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Demokrasi di Indonesia sendiri diwujudkan melalui pemilu, pilkada, kebebasan berpendapat, dan partisipasi masyarakat dalam kehidupan politik. Dalam bab ini juga menyoroti peran mahasiswa, masyarakat sipil, dan media dalam menjaga demokrasi. Di sisi lain, masih terdapat berbagai tantangan seperti korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, pelanggaran HAM, dan ketidakmerataan keadilan hukum. Oleh sebab itu, sangat diperlukan kesadaran sesama antar pemerintah dan masyarakat
untuk menjaga demokrasi agar tetap berjalan sesuai prinsip keadilan, kebebasan, dan penghormatan terhadap HAM. Baik, itulah materi dari video saya yang telah saya rangkum. Saya mohon maaf sebesar-besarnya jika ada pengucapan atau kalimat yang tidak pantas atau kurang dalam video ini. Sekian saya ucapkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.